Baik, debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, bayangkan Anda hidup di dunia di mana genre true crime justru terus berkembang tanpa adanya aturan yang jelas. Masih pada perdebatan kali ini, Dewan ini akan memperbolehkan penggunaan genre true crime dalam seni. Sebelum masuk ke dalam setup yang akan saya bawakan, mari kita lihat terlebih dahulu definisi dari genre true crime itu sendiri. Genre true crime merupakan genre media yang mengkaji suatu kejahatan nyata dan merinci terkait tindakan orang-orang yang terkait dan terdampak terhadap peristiwa kriminal tersebut, yang kemudian akan diolah ke dalam bentuk podcast, film, buku, lukisan, atau karya seni lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam setup yang akan saya bawakan. Yang pertama, jenis dan sifat mosi. Jenis dan sifat mosi pada perdebatan kali ini yaitu adalah mosi kebijakan, di mana mosi ini akan membutuhkan mekanisme. Metode pendekatannya diambil dari sudut pandang pemerintah. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah karena akan berdampak pada masyarakat terkait kesadaran publik tentang kriminal. Masuk ke dalam latar belakang yang akan saya bawakan, Dewan Juri yang terhormat, saat ini di status quo, true crime menjadi genre yang populer, namun saat ini berkembang tanpa adanya aturan yang jelas, sehingga seringkali justru terjadi pelanggaran hukum seperti privasi orang yang berkaitan dan lain sebagainya. Dengan mengetahui hal tersebut, pemerintah perlu membuat aturan yang jelas agar bisa memanfaatkan genre true crime itu secara positif dan maksimal. Masuk ke dalam karakterisasi aktor. Yang pertama, aktor bertanggung jawab. Aktor bertanggung jawab pada perdebatan kali ini adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki wewenang dan juga legitimasi dari masyarakat, di mana tugas pemerintah adalah untuk memastikan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Selanjutnya, aktor terdampak yang akan saya bawakan ada dua. Yang pertama, korban dan pelaku, di mana korban dan pelaku itu perlu dilindungi privasinya karena itu merupakan hak keadilan yang memang seharusnya mereka dapatkan. Selanjutnya adalah masyarakat yang mengonsumsi konten dari genre true crime itu sendiri, di mana masyarakat itu bisa menerima informasi yang salah sehingga menimbulkan perspektif yang berbeda dan justru bisa memperburuk suasana yang ada. Masuk ke dalam hipotesis. Di status quo saat ini, true crime berkembang tanpa ada aturan yang pasti, di mana jika dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif. Beban pembuktian yang akan saya bawakan yaitu mengapa memperbolehkan penggunaan genre true crime dapat terjustifikasi di sisi kami. Selanjutnya masuk ke dalam mekanisme. Mekanisme yang akan saya bawakan adalah dengan memperbolehkan penggunaan genre true crime dalam seni seperti film, buku, lukisan, podcast, tetapi dengan memberikan peraturan yang jelas, terutama terkait privasi. Hal ini akan bisa dilakukan karena adanya legitimasi dari masyarakat untuk pemerintah, sehingga mekanisme atau kebijakan yang akan dibawakan saat ini akan berjalan dengan baik. Mekanisme ini pada akhirnya akan dapat diterima karena kebijakan ini justru untuk menjaga privasi masyarakat yang berkaitan dan konten yang akan dikonsumsi oleh masyarakat lainnya itu justru menjadi lebih aman dan juga menjadi lebih berkualitas. Selanjutnya masuk ke dalam argumen yang akan saya bawakan, yaitu justifikasi. Dewan Juri yang terhormat, dengan penggunaan genre true crime justru pada akhirnya akan memberikan dampak positif karena membuat masyarakat lebih waspada dan sadar akan bahaya tindak kriminal yang ada di status quo saat ini, dan juga dapat mencegah masyarakat agar tidak menjadi korban selanjutnya. Dewan Juri yang terhormat, dengan genre true crime seringkali membantu keadilan untuk korban karena masyarakat itu akan menjadi lebih peduli dan juga menjadi lebih terbuka dan bisa melihat secara langsung kasus yang ada di dunia saat ini, dan juga kasus juga tidak akan mudah dilupakan, di mana hal tersebut itu bisa membantu jalannya proses hukum yang ada terkait kasus tersebut supaya korban bisa segera mendapatkan keadilan. Dewan Juri yang terhormat, lawan pasti akan mengatakan bahwa ini mengeksploitasi korban. Namun tidak, Dewan Juri, justru hal ini sebagai bentuk penghormatan kepada korban dan juga dapat menjadi edukasi bagi masyarakat yang mengonsumsi konten genre true crime itu sendiri. Dampaknya yang pertama, konten true crime menjadi lebih aman dikonsumsi oleh masyarakat karena ada aturan terkait privasi sehingga tidak ada pihak lain yang akan dirugikan lagi. Yang kedua, masyarakat menjadi mengetahui terkait bahaya kriminal itu seperti apa dan juga teredukasi mengenai kriminal yang ada sehingga menjadi lebih waspada terhadap kejahatan yang ada dan bisa mengantisipasi untuk hal-hal kejahatan yang akan terjadi di masa depan.
Yang ketiga, korban juga bisa mendapatkan keadilan dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal melalui proses hukum yang ada, namun juga bisa mendapatkan hukum secara sosial dari masyarakat sehingga hal tersebut justru bisa membuat pelaku semakin jerat. Dan saya bangga menjadi tim pro. Terima kasih.